Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang solih-solihah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik di tema 2, selalu berhemat energi, dan kita masuk ke subtema yang kedua tentang manfaat energi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan perubahan energi. Pada pembelajaran tematik yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi, kemudian perubahan energi listrik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada alat-alat apa saja di rumah yang kita gunakan, kemudian perubahan energi apa yang terjadi di dalamnya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah perubahan energi kimia ke energi mekanik. Contohnya adalah makan, bergerak, dan bergerak. Sumber energinya adalah dari makanan, dari bahan bakar. Nah, kita bisa lihat contohnya teman-teman, aktivitas bersepeda misalnya. Kita mendapatkan energinya, sumbernya adalah dari makanan. Kemudian contoh yang berikutnya, ada kendaraan mobil. Sumber energinya adalah dari bahan bakar. Kemudian contoh perubahan energi yang kedua adalah perubahan energi kimia ke energi listrik. Contohnya adalah telepon genggam atau HP yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energinya adalah dari baterai. Perubahan energi yang ketiga adalah perubahan energi kimia ke energi cahaya. Contohnya adalah senter. Dan sumber energi yang digunakan adalah baterai. Nah, jadi senter ini ada dua jenis ya teman-teman ya. Senter yang sumber energinya dari baterai, atau yang kedua adalah senter yang sumber energinya dari listrik. Kemudian yang keempat adalah perubahan energi listrik ke energi panas. Contohnya ada setrika, water heater, solder, dan oven. Sumber energi yang digunakan adalah listrik. Yang kelima, perubahan energi listrik ke energi gerak. Contohnya ada kipas angin, blender, mixer. Kemudian sumber energi yang digunakan adalah listrik. Yang keenam, ada perubahan energi cahaya ke energi kimia. Contohnya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Sumber energi yang digunakan adalah cahaya matahari. Pada proses fotosintesis ini, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan kita hirup setiap hari. Yang ketujuh, ada perubahan energi listrik ke energi suara. Contohnya ada radio, ada televisi. Sumber energi yang digunakan adalah listrik. Yang kedelapan, perubahan energi listrik ke energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Sumber energi yang digunakan adalah listrik. Perubahan energi yang kesembilan adalah perubahan energi panas ke energi listrik. Contohnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan sumber energi panas bumi. Yang berikutnya, yang ke-10, perubahan energi kimia ke energi panas. Contohnya ada kompor gas. Kemudian aktivitas kita membakar ikan atau sate dengan bara api. Ketika kita menggunakan kompor gas, maka sumber energinya adalah dari gas. Kemudian untuk aktivitas ketika kita membakar ikan, sate ataupun yang lainnya dengan bara api, maka sumber energinya adalah dari bara api. Yang ke-11 adalah perubahan energi cahaya ke energi panas. Contohnya, ketika kita menjemur pakaian atau makanan, kemudian dalam proses pembuatan garam. Sumber energi yang digunakan adalah sinar matahari. Yang ke-12 ada perubahan energi cahaya ke energi listrik. Contohnya adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan sumber energi sinar matahari. Yang ke-13 adalah perubahan energi gerak ke energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin.
Sumber energinya adalah dari air dan angin. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi tentang pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah kita tentu juga banyak peralatan-peralatan yang menggunakan energi. Nah, nanti setelah ini tugas teman-teman adalah melengkapi tabel di buku paket halaman 54 tentang alat-alat yang ada di rumah ya, kemudian terjadi perubahan energi apa saja termasuk kegunaannya. Silahkan teman-teman nanti buka buku paket tematik halaman 54. Oke teman-teman semuanya, itu yang Ustadzah sampaikan. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.